Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang implikasi teori behaviorisme dalam praktik pekerjaan sosial. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, mohon slide-nya diganti dulu Mbak Azim. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari Mas Ahmad Faiz Mustain, Mas Janggan Widayaka Sudewo, ada Dwi Bayu Tirtawardana, Hanifah Azimah Dian Pratiwi, Muhammad Sibni Makarim, dan Melani Nur Atika. Ya, untuk penjelasan selanjutnya tentang implikasi teori behaviorisme. Oke, dalam profesi pekerjaan sosial tentunya membutuhkan disiplin ilmu tertentu untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Salah satunya adalah ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu sendiri merupakan ilmu sosial mengenai pribadi yang ada di dalam diri manusia dan mempelajari kondisi mental dan perilaku pada manusia. Melalui pendekatan ilmu psikologi, seorang pekerja sosial dalam praktiknya di lapangan akan lebih mudah untuk memahami sifat manusia yang mempengaruhi kejiwaan, sehingga dapat mendefinisikan masalah yang dialami oleh klien. Itulah alasan pekerja sosial perlu mempelajari ilmu psikologi serta teori-teori yang ada di dalamnya. Ilmu psikologi sendiri mencakup teori-teori yang luas dan beragam yang dapat diterapkan dalam suatu profesi pekerjaan maupun dalam kegiatan penelitian ilmiah. Salah satunya adalah teori behaviorisme yang sangat diperlukan dalam pekerjaan sosial untuk memahami dan mengubah perilaku pada klien. Maka dari itu, dalam video yang kami buat melalui Zoom kali ini dan sebagai tugas pengganti UTS semester ganjil akan berfokus pada teori behaviorisme dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun pada suatu profesi. Untuk penjelasan teorinya, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari teori behaviorisme ini sendiri. Yang pertama, pada teori behaviorisme, alasan manusia untuk bertindak adalah bukan dari pikiran atau kehendaknya sendiri, akan tetapi manusia bertindak karena ada pengaruh lingkungan yang dipelajari dan dilakukan berulang-ulang, sehingga ada pembiasaan dan pengkondisian. Selanjutnya dalam teori ini ada beberapa tokoh, salah satunya yaitu Pavlov. Benang merah dari inti dari teori Pavlov ini yakni refleks terkondisi. Maksudnya yang semulanya tidak terkondisi kemudian bisa dikondisikan dengan reinforcement, yaitu penguatan yang berulang-ulang. Nah, contohnya anjing ini semula tidak terkondisi, akan tetapi bisa dikondisikan apabila ada reinforcement yang berupa suara metronom yang diperdengarkan anjing itu dan diberi makan, maka anjing itu bisa terkondisi atas suara tersebut. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu Watson, behaviorisme terkondisi. Menurutnya, perilaku manusia itu bisa diprediksi melalui eksperimen. Nah, jadi pengkondisiannya itu berasal dari stimulus yang nantinya menghasilkan respon. Dia juga menolak adanya pengaruh naluri. Contohnya itu makan karena lapar. Menurut dia, makan itu bukan sebuah naluri, tapi karena ada stimulus dan respon. Seperti pada gambar, dia itu bereksperimen terhadap seorang bayi berusia 11 bulan bernama Albert. Albert adalah seorang bayi yang gembira dan tidak takut, bahkan senang bermain dengan tikus putih berbulu halus. Dalam eksperimennya, Watson memulai proses pembiasaan dengan cara memukul besi dengan palu setiap kali Albert mendekat ke
tikus putih itu. Akibatnya, tidak lama kemudian Albert menjadi takut dengan tikus putih, juga bahkan dengan kelinci putih. Ia bahkan takut kepada semua benda berwarna putih, termasuk jaket dan juga topeng Sinterklas berwarna putih. Maka dari itu, dia percaya bahwa psikologi itu ilmu alam. Perilakunya manusia dapat dikendalikan dan juga dikontrol. Nah, yang selanjutnya itu Skinner, operan behaviorisme. Menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan akibatnya. Jika akibatnya itu hadiah atau reward, maka perilaku akan terus-menerus dipertahankan. Namun, jika hukuman atau kurang adanya penguatan atau reinforcement, maka perilaku akan diperlemah, perlahan-lahan diperlemah, bahkan disingkirkan. Dalam pengaplikasiannya, teori behaviorisme merupakan hal yang paling dasar untuk mengawali konseling. Untuk mengembangkan empati dan hubungan suportif. Dalam pengaplikasiannya, behaviorisme dalam bidang konseling terdiri dari 4 hal. Yang pertama, tujuan terapis yang ditinjau dari spesifik, jelas, konkret, dimengerti, dan dapat diterima. Kemudian, peran dan fungsi dengan menyimpulkan reflection, clarification, dan open-ended question. Yang ketiga, kesadaran konseling dalam melakukan terapi dan partisipasi konselor dengan memberikan pengaruh positif. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada konseling karena kerjasama dan harapan positif dari konseling. Teori ini pernah diaplikasikan oleh John B. Watson, seorang psikolog asal Amerika yang mendirikan aliran behaviorism. Dalam pengaplikasian dari John B. Watson, dia mengatakan, beri aku satu orang bayi sehat, maka aku akan bisa membuatnya menjadi hebat dalam bidang apapun. Memang, dari aplikasi John B. Watson ini mendapatkan kontroversi, karena dalam pengaplikasiannya, dia menggunakan bayi sebagai objeknya. Sang bayi diberikan stimulus-stimulus dalam kepalanya, yang setiap si bayi ingin memegang tikus, Watson memberikan suara yang sangat keras di belakang kepalanya, sehingga mengakibatkan sang bayi merasa takut, hingga si bayi setiap melihat tikus selalu menangis dan ketakutan. Hal ini berdampak dalam psikologi si bayi dan kedepannya. Dalam kehidupannya, mungkin si bayi ini akan terus merasa ketakutan jika melihat tikus. Berikut adalah video terapi behavioristik di masa sekarang. Yuk, kemana? Ada tugas nggak sih kita? Makanya, oi, masuk, jangan bolos mulu jadi orang. Oke deh. Selamat siang Mas Fikri. Siang, Mbak. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya Mas Fikri? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi gimana tadi perjalanannya ke sini? Macet? Panas, macet lagi. Panas kan ya. Parah. Tapi sehat-sehat aja kan? Sehat. Oke, di sini Mas Fikri, kenalkan saya Dina sebagai konselor. Di sini saya akan membantu Mas Fikri dalam sesi konseling hari ini. Oke Mas Fikri? Iya. Siap? Terima kasih Mbak Dina. Oke, jadi bagaimana nih Mas Fikri? Apa yang mau disampaikan, apa yang mau di-share sama saya? Ya, jadi gini Mbak. Hobi saya kan sukanya main game nih. Nah, akhir-akhir ini saya jadi suka sama game online. Game apa tuh kalau boleh tahu? Namanya Dota. Terus? Nah, main game itu terus-terusan sampai lupa waktu kan. Jadi di kampus saya jadi jelek gara-gara main terus-terusan gitu. Terus? Nah, saya jadi bingung nih Mbak. Jadi kampus gimana? Dan kan saya mau bersosialisasi sama teman-teman di kampus,
tapi saya malah dicuekin. Jadi Mas Fikri kurang ngerasa hidupnya kurang teratur ya? Iya, jadi kayak semenjak main game itu saya jadi kayak nggak teratur gitu, terus susah buat bersosialisasi. Kurang bersosialisasi ya di kampus ya? Oke, coba Mas Fikri relax, sandaran aja di kursi nggak apa-apa. Oke, coba deh Mas Fikri bayangin kalau Mas Fikri masih terus seperti ini. Kira-kira waktu berharga apa aja yang udah Mas Fikri lewatin? Kalau Mas Fikri masih terus seperti ini, Mas Fikri nggak mau kan nilainya jelek terus di kampus, nggak ada teman. Kira-kira Mas Fikri mau nggak kayak gitu-gitu terus? Ya enggak sih Mbak, pas saya nggak lulus kuliah gini terus. Jadi sebenarnya ketakutan terbesar Mas Fikri nggak mau ya kuliahnya nggak lulus-lulus. Iya Mbak, ntar kalau nggak lulus ntar jadi mahasiswa abadi. Nah saya nggak mau buat ngecewain orang tua saya. Oke, mendengar ceritanya Mas Fikri, saya jadi keinget sama masa-masa dulu saya waktu kuliah. Saya dulu juga nilainya jelek-jelek di kampus. Saya main terus, saya nggak bisa bagi waktu belajar saya. Terus kuliah saya nunggak. Tapi dari hal itu saya jadi termotivasi. Saya kasihan sama orang tua saya yang biayain saya udah mahal-mahal, tapi saya terus main, nilainya jelek. Saya jadi termotivasi buat berubah. Semenjak itu saya jadi nilainya bagus-bagus di kampus. Tapi Mas Fikri punya keinginan nggak untuk berubah? Mau. Ada ya. Kira-kira kalau skala dari 1 sampai 10, seberapa besar keinginan Mas Fikri untuk berubah? 9 ya Mbak. Mau banget pengen berubah gitu. Oke, saya akan kasih Mas Fikri tugas, kira-kira sanggup ya? Tugasnya kayak gitu, gimana tuh Mbak? Saya akan minta Mas Fikri untuk mencatat dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan keseharian Mas Fikri. Kayak misalnya di kampus, Mas Fikri ngapain aja, sama teman-teman ngapain aja, atau mencatat kegiatan Mas Fikri di luar kampus, kayak berenang atau kegiatan lainnya. Oke, Mas Fikri setuju ya? Ya, setuju Mbak. Oke, kalau saya lihat Mas Fikri udah ada perubahan di sesi-sesi selanjutnya, nanti saya akan memberikan Mas Fikri reward. Kira-kira setuju nggak nih? Boleh. Oke, cukup untuk sesi konseling hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi Mas Fikri? Sepertinya enggak Mbak. Nggak ada ya? Ya udah Mas Fikri, kalau ada yang mau ditanyain, nanti bisa kontak-kontak saya lagi ya. Udah, makasih Mas Fikri. Makasih Mbak Dina. Ya, hati-hati di jalan. Di sini kasus yang dialami klien itu yaitu kecanduan bermain game online dan waktunya kurang teratur. Dan dampak yang dialami oleh klien yaitu susah bersosialisasi dan kurang membagi waktu gitu, atau waktunya tidak teratur. Sehingga dampaknya yaitu sering bolos, dan apabila masuk kuliah itu dicuekin oleh temannya karena sering bolos kan. Terus solusi atau metode terapi yang diberikan oleh konselor yaitu klien disuruh membayangkan waktu berharga apa aja yang udah dilewatin oleh klien. Terus apabila nilainya jelek dan tidak lulus kuliah, apakah klien mau apabila tidak lulus kuliah? Sehingga terus disuruh mendokumentasi atau mencatat kegiatan sehari-hari klien di kampus ataupun di luar kampus. Oke.
Ya, demikian tadi penjelasan singkat mengenai teori behaviorisme. Jadi, kita sebagai calon pekerja sosial, di mana yang kita pelajari sekarang adalah ilmu kesejahteraan sosial. Maka dari ilmu kesejahteraan sosial itu bisa kita ketahui bahwasanya di dalam ilmu kesejahteraan sosial itu multidimensi, dalam artian memiliki banyak sekali cabang-cabang ilmu yang diperlukan. Salah satunya adalah psikologi, agar kita sebagai pekerja sosial bisa lebih mudah untuk memahami sifat-sifat manusia, yang tentunya tidak lain mereka adalah klien daripada pekerja sosial. Nah, di dalam psikologi juga memiliki cakupan yang sangat luas. Di dalamnya terdapat banyak sekali teori-teori yang bisa untuk dipakai kita sebagai pekerja sosial. Salah satunya adalah teori behaviorisme. Yang kita ketahui bahwasanya teori behaviorisme ini adalah teori yang beranggapan kalau manusia bertindak karena adanya pengaruh dari lingkungan. Dan setiap perilaku manusia ini dipelajari dan dilakukan secara berulang. Sehingga nanti akan ada hal-hal yang dilaksanakan dan juga bisa untuk dikondisikan. Itu hal yang paling penting dari pengertian behaviorisme. Dalam perkembangannya, teori behaviorisme memang terbagi menjadi 3. Yang pertama dari Pavlov, mengenai classic conditioning, dari Watson mengenai behaviorisme terkondisi, dan yang ketiga ada dari Skinner mengenai operan behaviorisme. Adapun untuk tujuan sendiri ya, tadi bahwasanya teori behaviorisme ini memudahkan pekerja sosial untuk mengarahkan seorang klien ke jalan yang dikehendaki, ke jalan yang benar. Selain itu, teori ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mempermudah refleksi, kemudian sebagai alat untuk mempermudah kesadaran konseling juga nanti ketika seorang pekerja sosial berhadapan dengan klien. Yang ketiga itu untuk memberikan satu kesempatan ketika konseling agar bisa lebih terbuka dan sadar bahwasanya setiap sesuatu itu akan bisa ditentukan dengan adanya penanaman pola perilaku. Nah, kemudian kita langsung tadi sudah melihat video yang di situ paling tidak kita bisa menyimpulkan ada kasus mengenai seorang klien yang kecanduan game online yang disebabkan karena mungkin dia tidak pernah memperhatikan dampak-dampak negatif dari game online. Dia juga bermain dengan waktu yang lama, tidak pernah memberikan manajemen waktu, bagaimana dia belajar, bagaimana dia bermain, bagaimana dia bersosial dengan yang lainnya. Sehingga nanti akan ada dampak-dampak buruk. Maka dari itu, sebagai pekerja sosial kita harus sadar solusi apa saja yang harus diberikan kepada si klien tersebut. Nah, ketika ada kasus seperti itu, seperti yang kita lihat di video tadi mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh klien adalah membayangkan waktu apa saja yang sudah terlewatkan, bagaimana waktu yang begitu berharga bisa sia-sia, kemudian dampak ketika ia terus bermain game, nanti dia akan memiliki nilai yang jelek, tidak lulus, dan lain sebagainya. Ditanam, diberikan satu pemahaman tentang hal-hal ini, sehingga nanti seorang klien bisa menuju ke arah yang lebih baik. Dalam artian dia bisa meninggalkan kecanduan game online tersebut. Jadi yang terpenting dari teori behaviorisme yaitu bahwasanya setiap perilaku itu ditentukan karena adanya pengaruh lingkungan dan setiap pola perilaku dari manusia itu bisa dipelajari dan ditanamkan. Namun ada hal yang mungkin agak kurang sepakat dari kelompok kami mengenai bahwasanya teori behaviorisme ini tidak mempercayai adanya bakat dari seseorang. Padahal sebagian dari kami kan percaya bahwa setiap manusia ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tersebut yang dijadikan sebagai bakat manusia yang itu bisa untuk diimprovisasi. Tapi dalam teori behaviorisme
bakat itu dihapuskan. Karena setiap perilaku, setiap prestasi dan lain sebagainya itu ditentukan oleh perilaku, ditentukan oleh tindakan dan juga pengaruh daripada lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.